Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Attack of the Leader Hosen Zombies tahun 2016. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di pegunungan Alpen, seorang pengendara motor salju sempat terkejut melihat seekor rusa yang berdiri di tengah jalan. Penasaran dengan apa yang dimakan oleh rusa tersebut, maka dia memutuskan memeriksa. Begitu didekati, ternyata sang rusa yang telah menjadi zombie ini sedang memukbang potongan lengan seseorang. Pada waktu yang sama terlihat seorang pria tengah memasukkan cairan berwarna hijau ke dalam sebuah alat. Dari situ dia membawa sisa cairan hijau bernama solanum tersebut keluar. Pria bernama Franz ini menemui dua orang pria bernama Chekhov dan Knauf. Jadi Franz adalah pemilik wahana kereta gantung di pegunungan Alpen, sementara Knauf berperan sebagai asisten. Sedangkan Chekhov adalah seorang investor yang akan berinvestasi di bisnis milik Franz. Franz menjelaskan bahwa perubahan iklim yang terjadi menyebabkan suhu setiap tahun semakin hangat, sehingga suatu saat salju tidak akan menutupi wilayah itu lagi. Dengan begitu, maka wisata ski juga akan berakhir. Namun Franz mengklaim telah memiliki suatu solusi, yaitu dengan salju buatan, sehingga Chekhov masih layak untuk menginvestasikan uang dia di sana. Ketika Franz mulai mengoperasikan alat ciptaan dia, Chekhov yang khawatir tabung berisi solanum pecah akibat kelebihan tekanan langsung menekan suatu tombol, di mana bersama dengan itu gas solanum menyembur mengenai wajah Chekhov dan membuat dia memuntahkan cairan berwarna hijau pula. Melihat kondisi Chekhov, Knauf menyarankan agar Chekhov dibawa ke rumah sakit. Sayang Franz menolak dan tetap melanjutkan presentasi sampai Chekhov mau berinvestasi. Tidak jauh dari situ, sebuah helikopter berisi pemain snowboard profesional bernama Steven dan Josh, serta seorang manajer bernama Blanka yang merupakan kekasih Steven bersiap melakukan peluncuran untuk mendapat kontrak dari sponsor. Sementara di kaki gunung, tim sponsor yang dipimpin oleh wanita bernama Hilde telah mempersiapkan kamera. Hilde memperingatkan agar kali ini Steven bisa lebih serius, karena ada seorang tamu istimewa yang ingin bertemu langsung dengan Steven. Begitu sampai di puncak gunung, Josh pun melakukan peluncuran pertama dan dia eksekusi dengan sukses. Ketika sampai giliran Steven, tiba-tiba helikopter mengalami turbulensi sehingga sempat mengganggu peluncuran Steven, tapi bisa diatasi. Sayang Steven terperosok dan menghilang dalam sebuah lubang. Kejadian ini sempat membuat mereka khawatir. Namun tanpa diduga, Steven kembali meluncur tanpa mengenakan busana. Melihat tingkah konyol Steven, dengan kecewa Hilde menunjukkan bahwa tamu istimewa Steven adalah seorang gadis kecil yang mengalami kelumpuhan. Alhasil dengan rasa sangat malu dan menyesal, Steven mencoba menemui gadis yang merupakan penggemar berat dia tersebut. Sayang tingkah Steven terlanjur membuat gadis kecil ini kecewa. Stupid, Olsen, you fucking ass. Sementara itu, Franz menunjukkan salju buatan yang berhasil dia ciptakan di hadapan Chekhov yang sudah semakin lemah. Parahnya Steven melintas sehingga perhatian Chekhov teralihkan melihat daging tanpa pelindung ini. Oleh sebab itu, dengan emosi Franz mendatangi Steven yang telah merusak presentasi dia. Tapi kemarahan Franz dihentikan oleh Branka yang juga datang memarahi Steven. Selanjutnya Franz dan Knauf membawa Chekhov ke sebuah bar. Mereka mencoba memaksa Chekhov untuk menandatangani persetujuan investasi. Namun Chekhov yang sudah semakin parah menepis dokumen tersebut. Di pegunungan, Branka memberitahu bahwa akibat ulah Steven, kontrak sponsor mereka dibatalkan. Sejurus kemudian terlihat pula helikopter meninggalkan mereka begitu saja. Hal ini sontak membuat Branka semakin marah kepada Steven yang dianggap tidak pernah bisa serius, hingga memutuskan hubungan mereka. Branka juga hanya mengajak Josh mencari tempat menginap. Sayang begitu sampai di bar, sang pemilik bernama Rita memberitahu kalau semua penginapan sudah ditutup sampai akhir musim panas ini. Lantaran mereka
mereka memaksa turun menggunakan snowboard. Maka Rita menyarankan agar mereka bertanya kepada sang pemilik kereta gantung untuk meminjam motor salju. Melihat pria yang dimaksud adalah orang yang sempat berdebat dengan mereka tadi, maka niat tersebut mereka urungkan dan memutuskan untuk menghabiskan malam di bar itu. Tidak jauh dari situ, Chekhov akhirnya tewas. Namun sesaat kemudian kembali bangkit dengan wajah yang sudah melepuh dan berjalan ke tengah pengunjung bar. Seorang wanita yang tidak mengetahui kalau Chekhov telah berubah menjadi zombie justru berjoget bersama. Kesempatan ini tentu saja langsung digunakan oleh sang zombie untuk menyerang. Mengira kondisi Chekhov sudah pulih, Franz memerintahkan Knauf meminta tanda tangan. Naas sang zombie pun langsung menyerang dia. Di tempat dia berada, Steven mendengar suara aneh. Ketika didatangi, Steven melihat seekor rusa yang tengah meminum cairan berwarna hijau. Menyadari ada yang tidak beres dengan rusa itu, maka Steven memutuskan pergi. Sampai di depan bar, tidak sengaja Steven bertabrakan dengan seorang wanita yang membawa baki. Saat akan mengembalikan baki tersebut, Steven begitu tersentak melihat baki yang berisi sepotong kaki. Wanita yang sudah menjadi zombie ini bahkan menggigit baki dan mencoba menyerang Steven. Manakala Steven berbalik, ternyata dua zombie lain sudah berdiri menghadang dia. Tidak memiliki pilihan lain, Steven bergegas memasuki bar. Malang dia justru semakin terkejut mendapati bar sudah dipenuhi zombie. Steven juga harus bertahan dari sejumlah zombie yang menyerang dia. Melihat seorang pria yang dimukbang segerombolan zombie, Steven menggunakan kesempatan itu untuk mencari tempat bersembunyi, di mana tiba-tiba Rita membuka tutup loteng dan mengajak Steven naik. Akibat Rita yang tidak mengetahui keberadaan dua rekan dia, maka Steven menolak. Di waktu yang sama, zombie berhasil menjebol pintu sehingga Steven kabur menuju toilet. Di toilet, Steven mendobrak sebuah bilik berisi seorang pria yang juga bersembunyi. Naas pintu toilet yang rusak tersebut tidak dapat dikunci lagi. Beruntung Branka yang berada di bilik toilet sebelah segera menarik Steven, sedangkan pria tadi harus rela dimukbang oleh kawanan zombie yang berdatangan. Di bilik toilet ini ternyata Branka bersembunyi bersama Josh. Menyadari zombie-zombie yang masih sibuk memukbang pria tadi, mereka bertiga mencoba keluar. Sayang tiba-tiba para zombie dari bar berdatangan, sedangkan zombie-zombie di toilet juga keluar. Dalam kondisi terkepung tanpa diduga, loteng terbuka di mana Rita memerintahkan mereka segera naik. Baru saja berhasil naik, mereka kembali dikejutkan oleh suara yang berasal dari sudut loteng. Rupanya Rita juga telah menyelamatkan Franz ke loteng ini. Melihat mereka, Franz kembali dengan emosi memarahi Steven, tapi untuk kedua kalinya pula kemarahan Franz dihentikan oleh Branka. Di sini Rita berasumsi orang-orang tersebut terinfeksi rabies, namun menurut Steven mereka jelas-jelas berada di tengah wabah zombie. Mendengar itu, Josh bergegas menghubungi seseorang. Mengetahui yang dia hubungi adalah sang saudara yang merupakan pecinta film zombie, sontak mereka menganggap Josh melakukan omong kosong. Oleh karenanya, Franz mencoba menghubungi pihak kepolisian. Lantaran tidak mendapat respon, Branka berasumsi virus zombie telah menyebar, sehingga memiliki ide untuk kabur dari tempat itu menggunakan motor salju milik Franz. Lantas menggunakan sebuah banner, mereka mencoba mengendap-endap untuk melewati para zombie yang bergentayangan di luar. Baru saja berhasil melewati sejumlah zombie, tiba-tiba Branka melihat sesosok zombie berdiri di belakang mereka. Teralihkan dengan zombie itu, mereka tidak menyadari kalau banner bergerak sendiri. Akibat hal ini, zombie yang ada di balik banner melihat dan mencoba menyerang mereka. Kondisi es yang licin juga menyebabkan siapapun yang ada di sana terpeleset. Setelah berusaha keras, Franz kabur menuju ke motor salju. Melihat itu, Branka dan Steven bergegas mengikuti dia, sedangkan Josh dan Rita terpaksa harus memanjat tiang untuk menyelamatkan diri. Namun dalam perjalanan motor salju mereka menabrak seekor rusa. Begitu diperhatikan, mereka mendapati rusa yang tersangkut di rantai motor telah menjadi zombie. Mendengar Steven yang berniat melapor tentang kejadian ini, Franz langsung menghajar dia. Tindakan Franz tersebut menyebabkan mereka sadar bahwa sebelumnya Franz hanya berpura-pura meminta bantuan pada polisi. Parahnya lagi, Franz juga mengambil sebuah sekop untuk menghabisi mereka, sehingga keduanya bergegas kabur ke dalam hutan.
Di kegelapan malam mereka membuat obor. Saat obor menyala, terlihatlah tubuh berserakan di hadapan mereka. Sementara dari belakang terdengar suara langkah. Pada waktu yang sama, Josh dan Rita berhasil kembali ke loteng. Di sini mereka mendapati Josh terluka akibat gigitan zombie. Awalnya Rita berniat mengobati luka tersebut, tapi menurut Josh satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh Rita adalah menghabisi dia. Atau dalam beberapa menit ke depan dia yang akan menyerang dan mengubah Rita menjadi zombie. Kembali pada Friends, karena ingin menggunakan motor salju maka sang rusa zombie dia gulung di rantai. Nah, sesaat kemudian dua sosok zombie rusa lain muncul di belakang Friends dan langsung menyerang dia. Stephen dan Branka yang berlari di dalam hutan menemukan seekor kelinci yang tergantung. Tatkala mencoba mendekati, tanpa diduga sebuah jebakan menjepit kaki Stephen. Beruntung sepatu boot melindungi kakinya. Tapi seketika itu pula mereka melihat sejumlah zombie mendekat. Dalam posisi panik dan terjepit mereka tidak dapat pergi kemana-mana. Namun tiba-tiba para zombie terdiam akibat mendengar suara ponsel Stephen berbunyi. Kesempatan ini mereka gunakan untuk segera melepas jebakan dan pergi meninggalkan tempat itu. Di loteng, Rita bersiap menghabisi Josh yang kulitnya mulai melepuh. Tapi akibat tidak tega, Rita hanya berani melukai kaki Josh dan meminta maaf. Sayang kendati begitu, infeksi yang dialami akhirnya menyebabkan Josh meninggal. Manakala Stephen dan Branka mencapai tempat kereta gantung milik Friends, mereka berencana menyalakan kereta gantung agar bisa menyelamatkan Josh. Setelah generator diaktifkan, mereka bergegas menaiki kereta yang mengantarkan mereka kembali ke gunung. Di loteng, ketika Rita berniat turun, tiba-tiba Josh bangkit menjadi zombie. Akibat sang zombie yang berusaha mendekat, terpaksa Rita harus menyerang dia menggunakan tongkat ski. Namun meski batok sudah tertembus, sang zombie masih tetap bergerak. Alhasil Rita memutuskan turun, tapi lagi-lagi zombie ini masih mengikuti. Hanya saja tongkat ski menyebabkan dia tersangkut di lubang loteng. Melihat itu, Rita bergegas memasuki basement untuk mengambil senjata peninggalan sang suami. Sementara dengan mengendap-endap, Stephen dan Branka berhasil memasuki bar. Di dalam mereka mendapati para zombie yang teralihkan oleh suara musik. Alih-alih langsung mencari Josh, Stephen justru mengajak Branka berdansa hingga akhirnya musik berhenti. Hal ini menyebabkan para zombie mulai bergerak mendekati mereka. Namun sesaat berselang musik kembali menyala. Tidak ingin membuat kesalahan yang sama, mereka bergegas mencari Josh. Sayang mereka menemukan Josh yang sudah menjadi zombie sehingga membuat Branka emosi dan mengajak Stephen membantai semua zombie yang ada di sana. Dari situ mereka mempersiapkan senjata menggunakan peralatan yang ada di gudang. Ketika akan melakukan penyerangan, tiba-tiba Rita muncul menenteng senjata mesin dan langsung memberondong semua zombie yang ada di dalam bar. Naas, semua peluru yang dilepaskan oleh Rita tidak mengenai satupun zombie dan justru menyebabkan sebuah lilin patah membakar minuman keras yang berhamburan. Menyadari api menjalar menuju sebuah tabung gas, Stephen dan Branka bergegas keluar. Lalu terlihatlah sebuah ledakan besar menghancurkan tempat itu. Di antara puing-puing bangunan, Stephen, Branka dan Rita masih selamat, tapi para zombie yang tertimbun salju juga bermunculan. Melihat zombie Josh datang berusaha menyerang Branka, dengan cepat Stephen menyelamatkan dia, hanya tidak tega menghabisi mantan rekan tersebut. Saat zombie Josh kembali mendekat, ternyata dia melangkah ke atas snowboard dan meluncur menuruni lembah. Di sudut lain, dengan menggunakan sebuah mesin penyapu salju, Rita menyapu bersih semua zombie yang ada, sedangkan Stephen dan Branka membantai zombie-zombie yang tersisa. Usaha Stephen untuk menyelamatkan Branka dari serangan zombie Friends justru menyebabkan dia tergantung di atas ruangan pembuat salju milik Friends. Menyadari jaring tempat Stephen bertahan hampir putus, sedangkan di bawah terdapat sebuah kipas yang siap melumat tubuh Stephen, maka Branka segera mengulurkan tangan. Akibat sang zombie yang juga bertahan di snowboard Stephen, akhirnya Branka kewalahan. Namun dengan linggis yang Branka bawa, Stephen berhasil melepaskan pengait snowboard sehingga zombie Friends hancur dilumat alat buatan dia sendiri.
Pagi hari di bawah penyemprot salju buatan yang menyemburkan darah, Friends, hubungan Branka dan Steven kembali pulih setelah semua yang mereka lalui. Tidak lama kemudian, Rita memanggil mereka untuk menuruni lembah sembari menghabisi zombie yang ada di bawah. Zombie Josh yang masih meluncur di atas snowboard akhirnya mencium sebuah pohon. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.